Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyati dengan NIM 2310911320036 dari Angkatan 23 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Kedokteran Program Sarjana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ sensoris dan sistem saraf yang mempersarafi organ tersebut. Yang pertama, itu ada external anatomy of the eye. Anatomi eksternal mata mencakup kornea, yaitu bagian transparan di depan mata yang membantu memfokuskan cahaya. Memiliki struktur berlapis yang melindungi bagian dalam mata. Selanjutnya itu ada sklera, yaitu selubung putih yang memberikan bentuk dan perlindungan pada mata. Yang selanjutnya itu ada iris, yaitu struktur berwarna yang mengatur ukuran pupil. Terdapat otot sirkular dan radial yang memungkinkan perubahan ukuran pupil pada iris tersebut. Selanjutnya itu adalah pupil, yaitu lubang di tengah iris yang mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya itu ada konjungtiva, yaitu membran yang melapisi bagian depan mata dan bagian dalam kelopak mata, berfungsi melindungi dan melumasi mata. Selanjutnya itu ada lacrimal apparatus of the eye, yaitu sistem lacrimal yang terdiri dari kelenjar lacrimal yang dapat menghasilkan air mata yang melembabkan dan melindungi permukaan mata. Yang kedua itu ada saluran lacrimal yang mengalirkan air mata dari mata ke rongga hidung. Terdapat ductus nasolacrimal yang membawa air mata ke meatus nasalis inferior. Selanjutnya yang ketiga itu ada muscles of the eyeball, yaitu otot bola mata atau extraocular muscles yang terdapat 6 otot ekstraokular yang mengontrol pergerakan bola mata. Otot-otot ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu otot rectus atau rectus dan otot miring atau oblik. Yang pertama itu ada otot rectus, yaitu rectus muscles. Otot yang pertama itu adalah musculus rectus superior yang berfungsi mengangkat bola mata atau elevasi dan memutar sedikit ke arah dalam atau introsi. Diinervasi oleh saraf okulomotor. Selanjutnya itu ada musculus rectus inferior yang berfungsi menurunkan bola mata atau depresi dan memutar sedikit keluar atau ekstrosi. Diinervasi oleh saraf okulomotor. Yang ketiga itu adalah musculus rectus medialis yang berfungsi menggerakkan bola mata ke dalam atau adduksi. Diinervasi oleh saraf okulomotor ketiga. Selanjutnya itu terdapat musculus rectus lateralis yang berfungsi menggetarkan atau menggerakkan bola mata keluar atau abduksi. Diinervasi oleh saraf abducens. Selanjutnya terdapat otot miring atau oblique muscles. Yang pertama dari otot miring ini adalah musculus obliquus superior yang berfungsi memutar bola mata ke arah bawah dan keluar atau depresi dan ekstrosi. Diinervasi oleh saraf trochlearis. Selanjutnya itu terdapat musculus obliquus inferior yang berfungsi untuk memutar bola mata ke atas dan keluar atau elevasi dan ekstrosi. Diinervasi oleh saraf okulomotor yang berfungsi untuk aksi dan koordinasi. Selanjutnya, koordinasi gerakan dari muskulus pada mata ini. Semua otot bekerja secara sinergis untuk memungkinkan gerakan bola mata yang halus dan terkoordinasi. Misalnya, saat melihat objek di sisi, rectus lateral pada sisi yang sama dan rectus medial pada sisi berlawanan berkontraksi secara bersamaan. Yang keempat itu terdapat muscles innervation dari inervasi dari muscle yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada saraf okulomotor yang menginervasi semua otot kecuali rectus lateral dan obliquus superior. Yang kedua itu ada saraf abducens yang menginervasi otot rectus lateral. Yang selanjutnya yang ketiga itu adalah saraf trochlear yang menginervasi otot obliquus superior. Selanjutnya itu terdapat action of the extraocular muscles atau gerakan otot-otot ekstraokular. Ini diatur oleh kebutuhan visual. Misalnya saat menatap objek dekat, otot rectus medial berkontraksi, sedangkan otot rectus lateral berelaksasi. Selanjutnya itu terdapat detail view internal anatomy of the eye, yaitu organ-organ pada bagian dalam anatomy of the eye. Yang pertama itu terdapat lensa, struktur elastis yang memfokuskan cahaya ke retina, dikelilingi oleh kapsul lensa. Selanjutnya itu adalah vitreous humor, yaitu gel transparan di belakang lensa yang mempertahankan bentuk bola mata. Yang ketiga itu ada retina, yaitu merupakan lapisan fotoreseptor.
sel bipolar, dan sel ganglion yang mentransmisikan sinyal visual ke otak. Selanjutnya, itu terdapat lens accommodation for near and far vision, atau proses akomodasi dari lensa tersebut. Proses akomodasi ini terjadi ketika melihat objek dekat, otot siliaris berkontraksi, lensa menjadi lebih cembung, meningkatkan daya fokus. Sebaliknya, untuk melihat objek lebih jauh, otot siliaris berelaksasi, membuat lensa lebih datar. Selanjutnya, terdapat production of aqueous humor dan intraocular pressure, yaitu merupakan produksi humor aqueous dan tekanan di dalam intraokular. Produksi humor aqueous dihasilkan oleh tubuh siliar, penting untuk nutrisi lensa dan kornea. Selanjutnya, tekanan intraokular diperlukan untuk menjaga bola mata. Gangguan produksi atau drainase humor aqueous dapat menyebabkan glaukoma. Selanjutnya itu ada retina dan histologi of retina. Retina terdiri dari lapisan fotoreseptor dan lapisan bipolar dan ganglion. Lapisan fotoreseptor dari sel batang atau rods untuk penglihatan malam dan sel kerucut atau cones untuk penglihatan warna. Selanjutnya lapisan bipolar dan ganglion itu untuk mengolah sinyal yang diterima dari sel fotoreseptor. Selanjutnya terdapat anatomy of rods and cones, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang lebih banyak daripada sel kerucut. Sel batang lebih sensitif terhadap cahaya redup. Selanjutnya itu terdapat sel kerucut. Sel kerucut terdapat 3 tipe, masing-masing sensitif terhadap warna merah, hijau, dan biru. Selanjutnya terdapat physiology rods and photopigmentance rods yang mengandung rhodopsin, yang mengalami perubahan bentuk saat terkena cahaya, memicu proses transduksi sinyal ke sel ganglion. Selanjutnya itu terdapat intrinsic eye muscles and they respond to light. Yang pertama itu ada otot sphincter pupillae yang menyempitkan pupil dan cahaya saat berada di cahaya terang. Selanjutnya itu ada otot dilatator pupillae yang melebarkan pupil saat cahaya redup. Selanjutnya itu ada the visual pathways. Sinyal visual dari retina dikirim melalui saraf optik ke korpus geniculateral dan akhirnya ke korteks visual di lobus occipital untuk pemrosesan apakah benda yang dilihat tersebut bentuknya seperti apa atau apa. Selanjutnya itu ada auricle and meatus acousticus externa. Auricle memfokuskan suara ke dalam telinga. Auricle berfungsi untuk menggabungkan suara dan mengumpulkan suara lalu dilanjutkan ke dalam telinga. Yang selanjutnya itu ada meatus acousticus externus, yaitu saluran yang mengarah ke telinga tengah, berfungsi sebagai jalur suara dari auricle ke telinga tengah. Selanjutnya itu ada middle ear, boundaries of middle ear, mastoid, anteromastoid, dan auditory ossicles. Ossicle pendengaran itu terdapat malleolus, incus, dan stapes yang berfungsi mengalirkan getaran suara ke telinga dalam. Selanjutnya itu terdapat mastoid, yaitu yang memiliki rongga yang berfungsi ke dalam keseimbangan dan berkomunikasi dengan telinga tengah. Selanjutnya itu ada nose and olfaction, sinus paranasalis, distribution, olfactory nerves. Yang pertama itu ada hidung, yaitu organ penciuman utama. Yang kedua itu ada sinus paranasalis, yaitu rongga di sekitar hidung yang membantu menghangatkan dan melembabkan udara. Yang ketiga itu ada saraf olfaktori yang menerima sinyal penciuman dari epitel olfaktori dan mengirimnya ke otak. Selanjutnya itu adalah olfactory neuron. Terletak di epitel olfaktori, neuron ini memiliki silia yang merespon molekul bau dan mengirim sinyal ke bulbus olfactorius. Selanjutnya itu ada bulbus olfactorius, bagian dari otak yang berperan dalam pemrosesan informasi dan penciuman sebelum diteruskan ke area lain di otak untuk interpretasi lebih lanjut. Sekian penjelasan saya mengenai organ-organ sensoris. Selanjutnya kita akan lanjut ke sistem saraf dan organ-organ yang diinervasi oleh sistem saraf. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai beberapa sistem saraf. Yang pertama itu ada brainstem atau batang otak. Brainstem terdiri dari tectum, colliculi superior, colliculi inferior, tegmentum, cerebral pedunculus, pons, medulla oblongata. Yang pertama dimulai dari mesencephalon atau otak tengah.
Otak tengah ini terdiri dari tektum. Tektum memiliki struktur-struktur kecil lagi, yaitu colliculi superior, yang mengatur refleks visual dan mengintegrasikan informasi visual untuk respon motorik. Yang kedua itu adalah colliculi inferior, yang mengatur refleks auditori dan terlibat dalam pengolahan suara. Di dalam mesencephalon selanjutnya terdapat tegmentum. Di tegmentum terdapat beberapa struktur kecil. Yang pertama itu ada nucleus ruber, terlibat dalam pengaturan tonus otot dan koordinasi motorik. Yang kedua, itu ada substansia nigra yang menghasilkan dopamin, berperan penting dalam pengaturan gerakan. Degenerasi dapat menyebabkan Parkinson apabila terjadi degenerasi pada substansia nigra ini. Selanjutnya, pada mesencephalon terdapat lagi cerebral pudendus. Cerebral pudendus mengandung serat saraf yang menghubungkan otak besar dengan batang otak dan sumsum tulang belakang. Setelah mesencephalon atau otak tengah, yang kedua itu ada pons. Pada pons terdapat dua struktur kecil. Yang pertama itu ada nuclei pontis yang menghubungkan informasi antara korteks cerebri dan cerebellum yang berperan dalam koordinasi gerakan. Yang kedua itu ada fasciculi longitudinalis medialis yang mengintegrasikan sinyal motorik dari otak dan mempertahankan keseimbangan. Yang ketiga, dari brainstem itu ada medulla oblongata. Medulla oblongata terdapat juga struktur-struktur kecil beserta fungsinya. Yang pertama, itu ada nucleus gracilis dan cuneatus yang mengolah informasi sensorik dari tubuh bagian bawah dan atas. Yang kedua, itu ada pusat vasomotor dan pusat pernafasan, mengatur fungsi vital seperti tekanan darah dan pernapasan. Yang kedua kita bahas adalah ventricular dan LCS drainage system. Yang pertama itu ada ventricle. Pertama terdapat choroid plexus pada ventricle, yaitu jaringan vaskular yang memproduksi cairan cerebrospinal atau CSF di ventricle lateral dan ketiga. Yang kedua pada ventricle terdapat foramen monore, yaitu pembukaan yang menghubungkan ventricle lateral ke ventricle ketiga. Yang ketiga itu ada foramen magendie, saluran untuk mengalirkan CSF dari ventricle ke ruang subarachnoid. Yang keempat dari ventricle ada foramen Luschka, dua pembukaan yang juga mengalirkan CSF ke ruang subarachnoid. Fungsi dari CSF adalah sebagai pelindung, yaitu menyerap guncangan dan melindungi otak dari cedera. Fungsi CSF selanjutnya adalah nutrisi, mengangkut nutrisi dan mengeluarkan limbah dari jaringan otak. Yang ketiga dibahas adalah spinal cord and pathways. Struktur-struktur kecilnya adalah terdiri dari segmen. Segmen ini terdiri dari 31 segmen, 8 pada cervical, 12 pada toraks, 5 lumbal, 5 sakral, dan 1 koksigeal. Akar terdiri dari akar spinal. Yang pertama, akar spinalnya adalah akar dorsal, mengandung neuron sensorik yang membawa informasi dari tubuh ke sumsum tulang belakang. Yang kedua itu terdapat akar ventral yang mengandung neuron motorik yang membawa sinyal dari sumsum tulang belakang ke otot. Jalur atau pathways dari spinal cord ini adalah jalur ascending atau sensorik. Jalur ascending ini terdiri dari tractus spinothalamicus yang mengangkut informasi tentang nyeri dan suhu. Yang kedua terdapat tractus dorsal columna medial lemnisal, yaitu mengangkut informasi tentang propriosepsi dan sentuhan halus. Jalur yang kedua terdapat jalur descending untuk motorik. Jalur descending terdapat dua jalur, yaitu terdapat dua tractus, yaitu tractus kortikospinal yang mengontrol gerakan sukarela, terhubung dari korteks ke neuron motorik di sumsum tulang belakang. Yang kedua itu ada tractus rubrospinal yang mengatur tonus otot dan gerakan otomatis. Selanjutnya yang dibahas itu adalah diencephalon. Diencephalon merupakan struktur kecil, memiliki struktur-struktur kecil juga, yaitu thalamus, hipotalamus. Pada thalamus terdapat nucleus ventralis lateralis yang menghubungkan informasi motorik dari otak besar ke korteks. Yang kedua terdapat nucleus ventralis anterior berperan dalam koordinasi gerakan. Dalam hipotalamus terdapat dua nukleus juga yang mengaturnya. Yang pertama itu ada nucleus suprachiasmaticus
yang berfungsi untuk mengatur ritme, sirkadian, dan tidur. Yang kedua itu ada nukleus paraventricularis yang terlibat dalam pengaturan stres dan respon otonom. Struktur selanjutnya yang bakal kita bahas itu adalah basal ganglia, yaitu struktur kecil yang terdiri dari struktur-struktur kecil. Yang pertama itu adalah caudat nucleus, terlibat dalam kontrol motorik dan kognisi, berhubungan dengan sistem reward. Yang kedua itu ada putamen, berperan dalam pengaturan gerakan, terhubung dengan korteks motorik. Yang ketiga itu ada globus pallidus, mengatur aktivitas motorik dengan mempengaruhi pengeluaran dopamin. Hubungan basal ganglia terhubung dengan korteks cerebri, talamus, dan substansia nigra untuk memfasilitasi kontrol gerakan yang halus dan terkoordinasi. Struktur keenam yang dibahas adalah limbic system. Terdapat struktur-struktur kecil pada limbic system. Yang pertama itu ada hipokampus yang yang memiliki beberapa struktur lagi, yaitu gyrus dentatus, yang berfungsi menerima input dari area kortikal dan berperan dalam pembentukan memori baru. Selanjutnya ada CA1, CA2, dan CA3, yaitu bagian spesifik dari hipokampus yang terlibat dalam pengolahan memori. Struktur selanjutnya dari limbic system adalah amigdala, yaitu terdapat di dalam amigdala nukleus basolateral yang mengatur respon emosional dan pembelajaran berdasarkan pengalaman emosional. Struktur ketujuh yang kita bahas adalah meninges, yaitu struktur kecil yang terdapat di meninges itu ada 3, yaitu yang pertama adalah lapisan durameter, yaitu durameter ini terbagi lagi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan periosteal yang menghubungkan dengan tulang tengkorak langsung, dan yang kedua itu ada lapisan meningeal yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya dari meninges itu terdapat lapisan arachnoid mater. Arachnoid mater itu memiliki struktur yang bernama arachnoid trabeculae, yaitu jaringan yang menghubungkan arachnoid dengan pia mater, membentuk ruang subarachnoid di bawah arachnoid mater ini. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir itu adalah pia mater, yaitu terdiri dari jaringan tipis yang menempel erat pada permukaan otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya yang kedelapan yang akan kita bahas adalah frontal lobe atau lobus frontalis. Lobus frontalis ini memiliki beberapa struktur-struktur kecil dan memiliki fungsi-fungsinya sendiri. Yang pertama dari lobus frontalis adalah area motorik primer atau berada di gyrus prasentralis. Fungsinya adalah mengenangani pergerakan otot sukarela. Peta homunculus mengilustrasikan kontrol motorik di tubuh. Yang kedua, di frontal lobe atau lobus frontalis terdapat area Broca, yaitu terletak di bagian inferior frontal gyrus, berfungsi dalam produksi dan pengaturan bahasa pada area ini. Selanjutnya terdapat lobus temporalis, yaitu terdapat struktur-struktur kecil di lobus temporalis yang memiliki fungsinya tersendiri. Pada lobus temporalis terdiri ada area auditory primer atau Hassel's gyrus yang memproses informasi suara, berperan dalam persepsi bunyi. Pada lobus temporalis ini juga terdiri dari area Wernicke yang terletak di posterior superior temporal gyrus yang berperan juga untuk pemahaman bahasa. Jadi untuk area Broca itu terletak di bagian inferior frontal gyrus. Dia berfungsi dalam produksi pengaturan bahasa, sedangkan area Wernicke itu terletak di posterior superior temporal gyrus. Ia berperan penting untuk pemahaman bahasa. Selanjutnya itu ada parietal lobus. Di dalam parietal lobus terdapat juga struktur-struktur kecil. Yang pertama itu ada area sensori primer atau berada pada gyrus postcentralis yang memproses informasi dari reseptor sentuhan, suhu, dan nyeri. Terdapat juga gyrus supramarginalis dan angular pada parietal lobe, berperan dalam integrasi informasi sensorik dan pengolahan bahasa. Selanjutnya terdapat lobus occipital. Terdapat struktur-struktur juga pada lobus occipital. Yang pertama itu ada area visual primer atau calcarine cortex yang mengolah informasi visual dari retina dan memiliki peta retinotopik.
Yang kedua itu ada area visual sekunder yang mengolah informasi visual yang lebih kompleks, termasuk untuk pengenalan objek. Selanjutnya itu kita akan bahas tentang cerebellum. Cerebellum memiliki struktur-struktur kecil juga. Yang pertama itu ada korteks cerebral, terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan molekuler yang mengandung neuron penghubung. Terus lapisan sel Purkinje merupakan neuron besar yang mengirimkan sinyal ke inti cerebellar. Yang ketiga itu ada lapisan granulosa yang mengandung neuron kecil yang berfungsi dalam pemrosesan informasi. Selanjutnya dalam cerebellum terdapat inti dari cerebellar. Inti dari cerebellar ini sendiri terdapat nucleus dentatus yang terlibat dalam koordinasi gerakan halus. Yang kedua itu terdapat nucleus interpositus dan fastigial yang mengatur postur dan keseimbangan. Selanjutnya kita akan masuk ke nervus serta sistem pathway-nya. Sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf tepi. Yaitu yang pertama terdapat cranial nerves atau saraf kranial yang memiliki struktur dan pathways. Pada saraf kranial ini terdiri dari 12 saraf. Yang pertama itu ada nervus olfactorius, memiliki struktur sel olfaktori di epitel olfaktori, serabut saraf yang memasuki bulbus olfactorius. Selanjutnya, pathway-nya dari bulbus olfactorius ke tractus olfactorius. Selanjutnya, setelah masuk ke tractus olfactorius, sinyal diteruskan ke area olfaktori primer di lobus frontalis. Yang kedua, itu terdapat nervus opticus, yaitu terdapat strukturnya yang memiliki struktur serabut saraf dari sel ganglion retina. Pathway-nya dari retina masuk ke chiasma opticum, di mana sebagian serabut silang. Masuk lagi ke tractus opticus, lalu masuk lagi ke nukleus geniculat lateral di thalamus, lalu lanjut masuk ke korteks visual di lobus occipital. Selanjutnya yang ketiga adalah nervus oculomotorius, yang memiliki struktur nukleus oculomotorius di mesencephalon. Cabangnya motorik ke otot ekstraokuler. Pathway-nya mengontrol otot-otot rectus pada mata, yaitu otot-otot rectus superior, inferior, medial, dan otot oblik inferior. Juga mengatur ukuran pupil melalui saraf parasimpatis. Yang keempat, itu terdapat nervus trochlearis, yaitu terdapat struktur yaitu nukleus trochlear di mesencephalon. Pathway-nya adalah mengontrol otot oblik superior yang memungkinkan rotasi dan gerakan vertikal mata. Yang kelima, terdapat nervus trigeminalis, yaitu terdiri dari 3 struktur yang bercabang. Nervus trigeminalis bercabang lagi menjadi 3 struktur, yaitu yang pertama atau V1 adalah nervus ophthalmicus, V2 adalah nervus maxillaris, V3 adalah nervus mandibularis. Terdapat juga struktur nukleus trigeminal di pons dan medula. Pathway-nya untuk V1 atau nervus ophthalmicus untuk sensorik dari dahi, kulit kepala, dan mata. Yang kedua atau V2 atau nervus maxillaris, sensoriknya berasal dari pipi, gigi atas, dan bagian tengah wajah. Selanjutnya yang ketiga ada V3 atau sensorik dari rahang dan motorik untuk otot-otot mengunyah. Yang keenam itu terdapat nervus abducens. Struktur dari nervus abducens ini terdiri dari nukleus abducens di medula oblongata. Selanjutnya terdapat pathway yang mengontrol otot rectus lateral yang memungkinkan gerakan lateral pada mata. Selanjutnya terdapat nervus facialis yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah nervus facialis. Strukturnya terdiri dari nukleus facialis di pons dan terdapat juga struktur cabang motorik dan sensorik. Pathway-nya dimulai dari motorik mengontrol otot ekspresi dari wajah. Pada sensorik, rasa dari 2/3 anterior lidah dan kelenjar air liur. Yang kedelapan, itu terdapat nervus vestibulo-cochlearis. Strukturnya memiliki 2 cabang, yaitu vestibular untuk keseimbangan dan cochlear untuk pendengaran. Pathway-nya dari vestibular dari sinyal dari alat vestibular ke nukleus vestibular di medula. Untuk cochlear dari sinyal dari cochlea ke nukleus cochlear di media.
Nervus yang kesembilan adalah nervus glossopharyngeus. Strukturnya terdiri dari nucleus ambiguus dan nucleus solitarius di medula. Pathway-nya untuk sensorik itu dari rasa dari sepertiga posterior lidah dan informasi dari tonsil pada lidah dan faring. Untuk motorik itu mengontrol otot-otot faring untuk menelan. Nervus yang ke-10 itu adalah nervus vagus. Nervus vagus merupakan nervus terbesar dan nervus terbanyak mempersarafi organ-organ. Struktur dari nervus vagus adalah nucleus ambiguus, nucleus solitarius, dan nucleus dorsal vagal. Pathway-nya untuk mengontrol berbagai fungsi dari organ-organ visceral, termasuk dari denyut jantung dan pernapasan, serta juga pencernaan. Nervus yang ke-11 adalah nervus accessorius, memiliki struktur nucleus spinalis accessorius di medula. Pathway-nya mengontrol otot sternocleidomastoideus dan trapezius untuk gerakan pada leher. Selanjutnya terdapat nervus hypoglossus yang ke-12 atau nervus yang terakhir pada nervus kranial. Strukturnya adalah nucleus hypoglossus di medula. Pathway-nya untuk mengontrol otot-otot di lidah untuk berbicara dan menelan. Yang kita bahas yang kedua adalah ocular nervous system pathway. Struktur dari ocular nerve system pathway itu terdapat melibatkan nervus oculomotorius, nervus trochlearis, dan nervus abducens. Setiap nervus memiliki nuklei yang berada di batang otak. Selanjutnya, pathway dan gerakan matanya. Terdapat dua pathway dan gerakan mata. Yang pertama itu adalah refleks gerakan pupil dan akomodasi. Untuk refleks gerakan pupil dan akomodasi melibatkan integrasi sinyal dari retina ke nervus oculomotorius. Yang kedua itu adalah selain dari refleks pupil dan akomodasi, yang kedua itu adalah sistem vestibulo-okular, yaitu menjaga stabilitas pandangan saat kepala bergerak. Yang ketiga kita bahas adalah trigeminal nerve system pathway. Struktur pada trigeminal nerve system pathway adalah nucleus trigeminal, terletak di pons yang berfungsi untuk pemrosesan sensorik. Yang kedua dari struktur kecil ini adalah nucleus motorius, yaitu mengontrol otot-otot dalam kegiatan kita saat mengunyah. Pada trigeminal nerve system pathway, pathway-nya adalah yang pertama untuk V1 atau nervus ophthalmicus, itu sensoris dari dahi dan mata, dan menghantarkannya ke sinyal ke nukleus trigeminal. Yang kedua atau V2 adalah nervus maxillaris, yaitu sensoriknya dari pipi dan gigi atas, diteruskan ke thalamus. Yang V3, yang ketiga itu adalah nervus mandibularis yang mengontrol otot-otot mengunyah dan membawa sensasi dari rahang. Selanjutnya yang keempat yang akan kita bahas adalah facial dan hypoglossal nerve system pathway. Dimulai dari nervus facialis yang memiliki pathway 2, yaitu pathway motorik dari nucleus facialis ke otot ekspresi wajah, dan pathway sensorik yaitu rasa dari 2/3 anterior lidah ke nucleus solitarius. Yang selanjutnya terdapat nervus hypoglossus. Pathway-nya mengontrol otot-otot lidah dengan sinyal dari nucleus hypoglossus. Yang kelima yang akan kita bahas adalah vagal nerve system pathway, yaitu terdapat dua pathway atau terdiri dari pathway motorik dan pathway sensorik. Pathway motorik itu dari nucleus ambiguus ke otot-otot faring dan laring. Untuk pathway sensorik itu menghantarkan informasi dari organ dalam ke nucleus solitarius. Selanjutnya yang akan kita bahas keenam adalah autonomic nerve system. Strukturnya terdiri dari sistem saraf parasimpatik dan sistem saraf simpatik. Yang pertama itu adalah sistem saraf simpatik, terdiri dari ganglia terletak dekat dengan sumsum tulang belakang dan mengandung neuron preganglionik dan postganglionik pada sistem saraf simpatik ini. Yang kedua itu adalah sistem saraf parasimpatis, terdiri dari ganglia terletak lebih dekat dengan organ target dan memberikan efek lokal. Pathway dari sistem saraf simpatik adalah mempersiapkan tubuh untuk respon flight or fight. Untuk sistem parasimpatis itu mengaktifkan respon untuk rest and digest.
Untuk sistem saraf simpatik itu terjadi saat kita dalam ancaman, sedangkan sistem parasimpatis itu saat kita beristirahat. Selanjutnya, terdapat yang ketujuh kita bahas adalah autonomic visceral organ and ganglia. Organ visceralnya adalah jantung, paru-paru, lambung, dan usus. Ganglianya mengandung neuron yang mengatur fungsi organ berdasarkan input dari saraf simpatik dan parasimpatis. Selanjutnya yang ke-8 yang akan kita bahas adalah cervical plexus. Strukturnya terdiri dari cabang saraf spinal C1 sampai C4. Pathway-nya untuk menghantarkan sinyal ke otot-otot leher dan kulit. Nervusnya terdiri dari nervus phrenicus yang berfungsi mengontrol diafragma untuk pernapasan. Selanjutnya yang ke-9 akan kita bahas adalah brachial plexus. Struktur-struktur kecil pada cabang dari saraf spinal C5 sampai T1 mencakup saraf utama seperti nervus musculocutaneus, nervus radialis, nervus ulnaris, dan nervus medianus. Saraf-saraf utama ini berfungsi, akan saya sebutkan satu-satu. Nervus musculocutaneus untuk mengontrol otot-otot anterior lengan, nervus radialis untuk mengontrol otot-otot posterior lengan, nervus ulnaris untuk mengontrol otot-otot di tangan, dan nervus medianus untuk mengontrol otot-otot di bagian anterior lengan. Pathway-nya adalah menghantarkan sinyal motorik dan sensorik ke otot-otot lengan dan kulit. Selanjutnya, yang ke-10 yang akan kita bahas adalah lumbosacral plexus. Struktur kecil pada lumbosacral plexus terdiri dari cabang dari saraf spinal L1 sampai L5 dan S1 sampai S5. Dari L1 dan L5 sampai L5 dan S1 sampai S5 ini mencakup saraf penting seperti nervus femoral dan nervus ischiadicus. Pada nervus femoralis berfungsi untuk mengontrol otot-otot anterior paha dan nervus ischiadicus untuk cabang terbesar mengontrol otot-otot posterior paha. Pathway-nya adalah mengantarkan sinyal motorik dan sensoris ke bagian bawah tubuh, termasuk kaki. Sekian penjelasan nervus saraf tepi dari saya. Terima kasih telah menonton. Sekian penjelasan mengenai organ sensoris dan sistem saraf dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun hal yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.